Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kita semua yang saya hormati Ibu Pengawas Agama Islam, yang saya hormati Ketua KKJA Kecamatan Longali, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKJA dan Bapak Ibu guru agama Islam Kecamatan Longali yang tergabung dalam KKJA Kecamatan Longali. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan masukan, selawat serta salam terus disampaikan kepada diri kita yang bisa mempersolokkan wajah dan kita nantikan sampainya di luar kesulitan. Bapak Ibu saya hormati, pada kesempatan ini pertama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu ya, perkenalkan nama saya Tugu Prayitno. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Definisi. Saya guru olahraga di SDN 029 Longali. Bapak Ibu ya, pada kegiatan ini saya sebenarnya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Dan apa yang akan saya lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan saya dalam menjalani pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengurus, kepada Ketua KKJA Pak, menerima saya untuk berbagi praktik baik. Kemudian ini tadi Bapak Ketua KKJA, apa sih diseminasi begitu Pak ya? Diseminasi itu berbagi informasi dari apa yang telah saya dapatkan, berbagi praktik baik. Kemudian sebelum saya lanjutkan ini saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pengawas. Apa yang Ibu Pengawas sampaikan tadi sepertinya hampir semua sudah ada di budaya positif ini Bu kan. Tadi Ibu sampaikan bahwa guru itu menuntun anak-anak. Dulu sebelum saya ikut guru penggerak saya berpikir Bu, anak-anak itu bekas bukti kita semua yang ngatur supaya anak-anak itu bisa jadi. Ternyata enggak Bu, anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Nah kita sebagai guru itu menuntun dan membimbing itu kepada itu ya. Menurut kita sementara kita itu seperti petani ya Bapak Ibu. Kalau kita tanam jagung sudah pasti nanti tumbuhnya jagung dan kita memanen jagung, nggak mungkin akan menjadi padi atau menjadi ini. Itulah bagi kita sebagai seorang guru. Boleh saya lanjut Bapak Ibu berdiri ya. Ya Bapak Ibu, ini diseminasi budaya positif ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah berbagi informasi, berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya jalankan dalam pendidikan guru penggerak dan juga sudah saya lakukan di sekolah saya. Sedikit Bapak Ibu, saya kembali memperkenalkan diri. Ini saya Tugu Prayitno, CGP Angkatan 8. Sebagai informasi untuk Kecamatan Longali, untuk calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan di Angkatan 8 ini ada 3 orang. 2 dari guru olahraga, 1 dari guru SMP ya. Saya di tengah ya Tugu Prayitno. Kemudian di sebelah kanan ini Ibu Siti Juwania SPB, pengajar praktik saya, kepala sekolah SMPN 5 Kuaro. Dan yang di sebelah kanan merupakan fasilitator saya, Pak Saifuddin. Beliau ini kepala sekolahnya SMA N1 Lonikis ya. Betul Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu menerima undangan itu bahasanya di situ budaya positif. Kira-kira apa sih yang dalam benak Bapak dan Ibu? Ada yang mau menjawab Bapak dan Ibu? Mungkin dalam benak Bapak dan Ibu bahwa ini kebiasaan hal baik, perilaku yang baik-baik, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu tidak salah, itu benar ya Bapak dan Ibu. Seperti kegiatan KKJA tadi ya, kalau
di KKGO, kebetulan saya ketua KKGO, ya berdoa saja gitu ya. Tapi kalau di KKGO ternyata ada membaca surat dari ya, kita tinggalkan laporan itu juga sebuah kebiasaan yang baik ya, Bapak dan Ibu, baiknya daripada budaya positif. Nah ini ya Bapak dan Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dalam kegiatan ini, orientasi kita adalah murid dan murid. Budaya positif ini adalah kembalinya ke murid kita di sekolah ya, Bapak dan Ibu. Ada banyak materi yang saya sampaikan. Ini yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kembali tadi yang Ibu pengawas sampaikan, kalau kita mendapati anak tadi apa bu yang sholat tadi dua, kita harus ada diskusi. Nah, nanti ini akan dibahas tentang kegiatan restitusi ini bu. Ini ada pertanyaan pemantik, saya ingin mengajak diskusi Bapak dan Ibu. Setuju atau tidak setuju ya Bapak dan Ibu? Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Ya, itu kembali hukumannya terserah seperti apa. Pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang setuju mohon maaf, boleh angkat tangan. Ya, yang tidak setuju berarti yang angkat tangan ya. Boleh saya minta pendapat satu orang mungkin untuk yang menyatakan setuju bukan? Ya, pertanyaan diskusi dengan diberi hukuman yang sesuai aja, tapi ini kalau penjabaran hukuman itu kan mungkin luas ya, tidak harus yang gunakan hukuman itu belum tentu kerjakan, belum tentu ya disesuaikan dengan perbuatan pelanggarannya. Insya Allah kalau diberi hukuman besoknya lagi tidak akan mengulangi lagi yang seperti itu. Masih ada lagi? Contoh yang negatif hukuman seperti apa? Hukuman seperti apa yang dapat mendisiplinkan anak? Kalau masalah itu kita hari-hari saja. Oke, utampun ya Bapak dan Ibu, sebagian ada yang menjawab setuju, sebagian lagi ada yang menjawab tidak setuju ya Bapak dan Ibu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua nih Bapak dan Ibu ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini mungkin salah satu contoh ya. Di nomor 2 ini kita kadang-kadang mau hukum anak, baca itu tuh sampai banyak-banyak ya, atau kamu bersihkan halaman sana sampai bersih misalnya gitu ya. Itu kan bentuk hukuman ya Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu ya, ini setuju atau tidak setuju pernyataan tersebut Bapak dan Ibu, pemberian hukuman dalam suruh baca, suruh bersihkan halaman. Yang setuju boleh angkat tangan Bapak Ibu. Banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak setuju. Saya mau dengar yang menjawab tidak setuju. Pendapat Bapak dan Ibu satu orang yang tidak setuju pemberian hukuman, Ibu boleh. Yang tidak setuju ya. Boleh silakan menjawab. Karena hukuman seperti membaca ini kan pengertiannya luas. Apa yang harus dibaca? Membersihkan halaman sekolah pun luas loh Pak. Kadang anak kita aja di rumah malas. Masa di sekolah pun membersihkan halaman segini luasnya. Jadi Bu setuju atau tidak setuju Bu? Nggak setuju Bu ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Ditampung dulu Bu ya. Yang pendapat Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Semua ini setuju? Atau ada yang tidak setuju? Oke, setuju semua ya. Ada yang mengasih alasan?
meningkatkan motivasi belajar anak Pak ini? Kalau saya dalam hal ini mungkin 90%. Kalau selama terus menerus dikasih penghargaan apa berupa uang materi, mungkin dia selalu ada menunggu kok tidak ada lagi penghargaan gitu. Jadi saya mungkin 90%. Oke, terima kasih Pak Ibu. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya Ibu ya. Oke, itu bagus nih masukan dari Pak ini ya, semua juga bagus. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Ibu setuju, tapi itu lainnya anak-anak motivasinya belajar karena hadiah, gitu Pak ini ya, bukan karena motivasi yang datang dari dalam diri ya. Oke, ini ditampung dulu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini enggak. Sedikit saya sampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, dulu pada saat awal-awal saya menjadi guru, saya berpikir anak-anak ya itu tadi ya, kertas putih aja, mereka saya anggap nggak tahu apa-apa. Justru setelah ketemu saya nanti bisa jadi apa yang diinginkan. Sebenarnya itu keliru ya, karena menurut KHD kodrat anak itu sudah terbawa sejak lahir, kita hanya menuntut ya seperti itu. Ya, ini Bapak dan Ibu, saya mau ajak bermain Bapak dan Ibu ya. Ini masuk materi perubahan paradigma. Coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, kita berpasangan ya Bapak dan Ibu, berpasangan. Yang pertama adalah ambillah sepotong kertas, kemudian remas dan genggamlah. Tolong Bapak dan Ibu, apa saja yang ada di depan Bapak dan Ibu, betul-betul atau apa saja, mengganti kertas, digenggam Bapak dan Ibu. Ya. Boleh, sembarang Bu. Ya. Sudah ya? Ya, setiap orang memegang. Sudah ya? Ini berpasangan ya Bapak dan Ibu, berpasangan. Mohon maaf. Ini A, yang ini B Bapak dan Ibu ya. Yang ini A, ini B. Mohon maaf. Ini A, ini B ya. Mohon maaf yang dari sebelah sana satu pasangan. Bapak boleh pegang ini ya. Oke. Sudah dipegang sungguh-sungguh ya Bapak dan Ibu. Oke. Bapak Ibu, anggap apa yang Bapak Ibu pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya Bapak Ibu, sangat berharga, dan betul-betul itu Bapak Ibu pertahankan sesuatu yang menjadi prinsip kita dalam hidup ya Bapak Ibu. Ini ada di genggaman tangan kita nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Sekarang yang megang di sebelah paling kanan pegang, yang sebelah sini mohon maaf, mencoba ya, perintah yang ketiga, teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, bahkan memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan mau membuka atau tidak. Saya kasih waktu 10 detik. Oke. Sekarang bergantian. Gantian yang sebelahnya yang membujuk gantian. Yang satunya pegang itu apa benda berharga yang ada di tangan Bapak dan Ibu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Sebelum lanjut, beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apakah di sini ada yang membuka kepalan tangannya Bapak Ibu? Satu pun tidak ada? Oke. Ada? Oke, tidak apa ya. Alasannya apa Pak? Kalau boleh dibuka tadi Pak? Oke. Dengan membujuk dengan cara yang baik,
Baik Bapak Ibu, ini yang poinnya ada di pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Diri sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Oke, inilah poin dari permainan kita tadi ya. Lanjut. Nah, ini berdasarkan teori kontrol Dr. William Besser. Beliau ini seorang pendidik juga psikolog dari Amerika sana ya Bapak dan Ibu. Menurut William Besser, ilusi guru mengontrol murid seperti apa yang kita lakukan. Kita itu hanya ilusi Bapak dan Ibu kalau kita sebenarnya bisa mengontrol murid, sebenarnya enggak ya Bapak dan Ibu ya. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya ya. Ada 5 ya, ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol ya. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita ya. Itu ilusi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Terkadang Bapak dan Ibu kita di sekolah itu bertindak itu dengan suara yang halus dalam menghadapi anak-anak, tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah membuat anak itu jadi merasa bersalah. Itu lebih berbahaya Bapak dan Ibu ya daripada menghukum ya dengan kalimat yang lembut tapi sebenarnya masuk ke hati. Nah, itu efeknya itu jangka panjang ya Bapak dan Ibu. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru itu kan mohon maaf, senior, dewasa, murid-murid kita itu masih muda ya. Kita menganggap kita karena kita dewasa kita berhak atas anak-anak. Sebenarnya itu sebuah ilusi ya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Lanjut, masih tentang teori kontrol menurut Dr. William Besser bahwa di sini ada stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita terkadang melihat anak-anak itu perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Padahal berdasarkan teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang kita lakukan tadi. Sekalipun Pak Alimin membuka, itu sebenarnya kontrolnya ada di Pak Alimin sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Begitu juga sama, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lainlah, orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasa seperti itu Bapak dan Ibu. Pada saat kita membujuk gagal berakhir dengan pemaksaan. Yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dimana kata sendiri menciptakan kesepakatan, gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Model untuk berdasarkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Dalam menyelesaikan masalah, terkadang kita merasa masalah itu selesai, tapi sebenarnya yang menang itu kita, anak-anak itu kalah. Jadi yang benar adalah model berpikir menang-menang. Masalah terselesaikan, tapi anak-anak menang dan kita juga menang sebagai seorang guru. Itu yang harus kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Oke ya Bu. Gambaran dari kertas yang khusus setelah dipacak-pacak itu filosofinya apa? Tadi ya, jadi itu ya. Sebenarnya itu menggambarkan adalah sesuatu yang berharga yang kita miliki, sebuah prinsip yang harus kita pegang teguh. Sebenarnya ini hanya sebagai perumpamaan aja Pak. Sesuatu yang pernah terjadi, katakanlah itu merupakan kejelekan ketika di kelas 11 kita sebut kita hasil pun itu kan menerima selamanya. Nah, itu kan merupakan apa namanya kenangan yang jelek lah gitu ya. Jadi seperti itu kali gambarannya, gambaran dari kekhususan itu kali ya. Boleh bagus ya, Pak ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini materinya adalah disiplin positif. Bapak dan Ibu,
saya ingin bertanya, apa sih makna disiplin menurut Bapak dan Ibu? Boleh? Dalam benak Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Boleh? Ibu, makna disiplin? Kalau mendengar disiplin itu apa sih Bu yang ada dalam benak Ibu? Ada? Oke, mematuhi aturan ya Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar ya Bapak Ibu, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Ini yang sering kita bayangkan tentang disiplin ya Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal nanti kita bahas selanjutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Dan kita harapkan motivasi yang datang pada saat kegiatan belajar di sekolah itu datangnya dari dalam diri ya Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ini saya ambil nilai-nilai positif. Sebenarnya ada banyak organisasi yang menyatakan nilai-nilai kebajikan. Saya ambil dua ya. Yang pertama dari IUSO Primary Youth Program, di mana di dalamnya ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Kemudian dari D7 Essential bahwa menyatakan bahwa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan ya. Nah ini kita lanjut. Di sini saya masukkan nilai kebajikan dalam gambarnya dulu. Baik Bapak dan Ibu, tidak apa-apa, kita lanjutkan aja. Disiplin positif di gambar ini sebenarnya itu tergambarkan profil pelajar Pancasila ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saya masukkan dalam nilai kebajikan universal karena ini erat kaitannya dengan kurikulum merdeka yang kita jalankan ya Bapak dan Ibu. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya itu sesuai dengan sila pertama kita, makanya saya masukkan dalam nilai kebajikan karena memang sesuai dengan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global ya Bapak dan Ibu. Kita mengharapkan pelajar kita juga memahami budaya-budaya yang ada di dunia ini, tetapi dengan catatan harus juga kita memberi pemahaman bahwa anak-anak itu juga harus paham, harus bisa memfilter ya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara kita. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong bukan berarti kita bersih-bersih begitu ya Bapak dan Ibu, bukan hanya itu, tapi segala macam kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang sifatnya positif ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Ya, kreatif di sini kita harapkan anak-anak itu dapat membuat karya, ya, kreatif dalam berbagai hal. Selanjutnya setelah kreatif apa Bapak Ibu? Bernalar kritis. Ini sama seperti berkebinekaan global. Kita tahu sekarang informasi itu datang bisa dari mana aja ya. Kita harapkan anak-anak mampu memfilter mana berita yang baik, mana berita yang buruk, mana proses pembelajaran yang betul-betul bisa mempercepat pengetahuan, mana yang ini rasanya keliru ya. Itu benar kritis. Dan yang terakhir adalah apa Bapak Ibu? Ya,
benar tidur, dan yang terakhir mandiri ya. Nah, mandiri bukan berarti sendiri-sendiri, bukan yang Bapak Ibu, tapi mampu melihat potensinya, mampu belajar untuk mana sih yang harus saya lakukan untuk terus bisa berkembang. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Mohon maaf ini semuanya. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu diskusi ya. Mohon diperhatikan di layar. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Boleh satu orang memberikan pendapat? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir di kelas tepat waktu, sebenarnya motivasi apa sih yang mendasari kita itu datang ke kelas itu tepat waktu, Bapak Ibu? Iya, boleh? Ya, silakan Bu. Boleh, tidak? Terima kasih. Ya. Yang pertama yang memotivasi saya yaitu karena sudah melihat anak-anak sudah datang lebih awal. Jadi kalau kita terlambat, kayaknya apa ya, menghargai anak-anak itu kurang. Anak-anak saja sudah menghargai kita dengan masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, karena tuntutan juga dari kepala sekolah. Oke, itu terima kasih. Mohon maaf dari Ibu siapa, Bu? Ibu Hamidah. Ibu Hamidah. Ini tepuk tangan Bapak dan Ibu kepada Ibu Hamidah. Nah, menurut Ibu Hamidah apa, menghargai waktu Bu ya. Dan satu tadi tuntutan kepala sekolah. Itu oke, nggak apa-apa ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia. Ini seperti yang Ibu Hamidah sampaikan tadi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ya, karena takut tadi ditegur kepala sekolah. Itu sebenarnya motivasi ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan lain. Kita melakukan sesuatu karena memang ada ini, kalau ikut kan nanti dapat sesuatu. Mohon maaf, contoh misalnya ikut kakak dia, saya ikut kakak dia biar terisi SKP-nya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan orang ini poinnya Bapak Ibu ya. Motivasi yang datangnya dari dalam diri. Dari dua poin di awal itu motivasi yang datang dari luar, eksternal. Ini dari dalam diri untuk menjadikan orang yang mereka inginkan. Itu yang kita lakukan. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa yang Ibu Hamidah sampaikan tadi, menghargai waktu dan itu ya. Saya tambahkan sedikit. Karena memang tujuan kita datang tepat waktu lebih dahulu dibanding anak-anak. Tujuannya apa? Agar kita menjadi suri tauladan untuk anak-anak. Anak-anak menjalani sesuatu karena melihat diri, wah saya sudah datang duluan, saya belum. Jadi itulah sebenarnya motivasi yang datang dari dalam diri. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah ini motivasi perilaku manusia. Kita ulas bersama-sama ya Bapak Ibu. Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Ya, itu dia menghindari ketidaknyamanan. Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Inilah yang kita harapkan adalah poin yang ketiga ya, Bapak Ibu. Poin yang kedua nggak pernah ya. Oke. Kita lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, ini materinya agak banyak. Nanti sesi tanya jawabnya belakangan ya. Oke, di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berdiskusi. Menurut Bapak dan Ibu, kalimat-kalimat ini hukuman atau konsekuensi? Ya, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Masuk dalam hukuman ya. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman juga ya. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker pada saat kemarin pandemi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Kemudian ya.
Iya. Nanti kita bacakan dulu dari tempat ya. Oke. Nanti kita bahas. Ini ada apa Bu? Terima kasih masukannya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, itu masih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sudah mulai ada gambarannya Bapak dan Ibu hukuman sama konsekuensi itu apa ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ini masuk kategori hukuman. Ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, hukuman, konsekuensi. Nah, ini pertanyaan Ibu tadi ya. Selanjutnya, oke, ini saya terlupa. Jadi Bapak dan Ibu bisa diambil kesimpulan hukuman itu tindakan yang kita lakukan terkadang secara tiba-tiba pada saat anak itu melakukan kesalahan ya. Tapi kalau konsekuensi memang itu seharusnya dilakukan karena itu kesalahan yang sifatnya bisa ya sportif ya, tidak sengaja dan segala macam tadi ya, menggantikan kertas, logis sengaja mencoret-coret ya, pasti marah. Yang harus dilakukan harus mengganti, itu konsekuensinya gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita di awal bertanya tentang penghargaan ya Bapak Ibu ya, bertanya tentang penghargaan. Ini menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah seperti apa disampaikan tadi Sang ini kepada anak-anak agar berperilaku tak bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ini, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Itu menurut pendapat Alfikon. Nah, ini menurut Alfikon di sini ada beberapa penghargaan itu Bapak dan Ibu sama dengan hukuman. Ya, penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Yang pertama ada saatnya penghargaan tidak efektif, penghargaan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu membunuh, penghargaan mematikan kreativitas. Kita bahas satu persatu. Berkaitan dengan penghargaan tadi menarik di awal ya Bapak dan Ibu. Setuju semua nih tentang penghargaan ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Kita melakukan sesuatu ya karena pengen penghargaan aja, bukan karena pengen bisa gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini kadang-kadang yang kita lupa Bapak Ibu di sekolah ya. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang tersebut yang diberikan hadiah. Ya, penghargaan itu merusak hubungan ternyata Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, ya. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan ini sebenarnya panjang ini. Ini adalah sebuah penelitian Bapak Ibu ya. Hasilnya adalah anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawabannya benar. Dia tidak dijadikan permen, justru dia lebih banyak menjawab benar ya. Karena yang mendapatkan permen motivasinya adalah permen ya. Ini berdasarkan penelitian, ini saya ringkas saja. Nah ini penghargaan menurunkan kualitas, hasil kerja menurun. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem hukum. Makanya sekarang kita sudah nggak ada Bapak Ibu ya ini ya. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini tadi anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawaban benar berdasarkan penelitian. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk dalam materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya,
seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, kalau kita di sekolah mendapati anak-anak itu berbuat kesalahan, jangan langsung kita judge ya Bapak Ibu ya. Kita harus pahami dulu kebutuhan dasarnya mereka ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, ya. Bertahan hidup itu ya berkaitan dengan makan minum, ya, pakaian, tempat tinggal, sempat ya bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sekolah, di rumah orang tuanya dua-duanya bekerja, jadi kurang kasih sayang. Makanya perilakunya sedikit mencari perhatian gitu di sekolah ya Bapak Ibu ya, karena memang kurang kasih sayang di sekolah, di rumah. Kemudian kebebasan ini biasanya anak-anak kita sering melihat ada yang usil gitu ya Bapak dan Ibu ya, ingin sesuatu yang baru. Nah, ini biasanya kebebasan. Kemudian kesenangan, anak-anak suka bercanda dan segala macam ya. Kemudian yang terakhir penguasaan. Penguasaan di sini dimaksudkan adalah anak-anak yang butuh pengakuan, apa-apa minta dihormati dan segala macam ya. Itu beberapa 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bahas lebih lanjut berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kasus dalam satu kelas, namanya wali kelasnya Ibu Ambar di kelas 2A di SD Pelita. Terus Bu Ambar itu dapat aduan dari beberapa anak kelasnya bahwa Bu, si Doni itu sering ambil makan kita di kelas. Dia ngadu dia ke Ibu Ambar, makanannya bekalnya itu sering diminta. Akhirnya Bu Ambar ini memanggil Doni kan, diajak berdiskusi seperti yang Ibu pengawas tadi sampaikan. Anak-anak itu memang kita berdiskusi, dialog, kita cari tahu dulu kebutuhan dasarnya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh kasus ini. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar, berarti sebenarnya kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Ya, Bapak dan Ibu, kita karena dua suka ngambil, kita marahi padahal dia itu lapar, Bapak Ibu ya. Kemudian apabila Doni menjawab merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ini kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan kasih sayang Bapak dan Ibu ya. Karena di rumahnya itu nggak dapat perhatian mungkin ya. Kemudian bila Doni menjawab merasa bosan mencoba makanan teman-temannya karena ibunya kasih makan itu saja misalnya kan. Nah, itu masuk dalam kebutuhan dasar akan kebebasan ya. Lanjut masih. Nah, bila Doni menjawab iseng aja ya, senang dia melihat ekspresi teman-temannya saat ini ya, itu kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu ya. Kemudian apabila jawaban Doni merasa hebat, supaya teman-temannya menakuti dia, dia ditakuti gitu kalau ngambil makanan ya, kebutuhan dasarnya adalah akan kekuasaan. Jadi seperti itu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi lagi. Restitusi sebuah pendekatan positif menciptakan disiplin positif. Ini ada studi kasus. Anto sering terlambat datang ke sekolah. Dia tiba di sekolah saat jam 8 ke atas. Padahal pembelajaran dimulai pukul 7.30. Selain itu, Anto juga kadang lupa membawa buku maupun pulpen dengan alasan tertentu. Mohon Bapak dan Ibu, kira-kira penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan dalam kasus Anto? Dari kasus di atas ini, boleh Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan mendapati muridnya seperti Anto ini Bapak Ibu? Boleh berbuat seperti itu? Silakan. Kebetulan Pak, murid saya ada seperti itu. Kemarin itu wali kelasnya memanggil ibu. Itu langkah pertama. Langkah pertama. Jadi ditanya kenapa seperti itu, sudah ke situ padahal ibunya enggak. Nah, dengan begitu akhirnya diketahui alasannya. Itu aja. Jadi penerapan disiplin yang dilakukan memanggil orang tuanya, kemudian bertanya, begitu ya. Nah maaf, apa hasil dari yang ditanyakan pada orang tua?
kalau melihat perubahan perilaku dari anak itu? Ya, kurang lebih seperti itu, kurang perhatian dari kedua orang tua. Oke. Ibunya kebetulan kan berangkat pagi tapi jualan di kantin. Iya. Jadi anak itu mungkin pakaiannya sendiri, ngurus sendiri apa-apanya. Makasih. Belajarnya pun juga kurang. Belajarnya kurang karena kurang didampingi gitu ya. Kurang perhatian dari. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini ada penerapan disiplin yang sudah dilakukan Ibu Panitri di sekolah ya Bu ya. Nah ini ada contoh sama seperti Anto nih. Akhirnya didapati kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu setelah berdialog dengan orang tua bahwa si anak ini kurang perhatian. Karena selanjutnya tindakan yang harus dilakukan adalah orang tua lebih banyak mengisikan waktu untuk mendampingi anaknya. Rasanya itu Bu ya. Akhirnya solusi didapat karena ada diskusi, karena ada dialog ya Bapak Ibu. Oke, ini saya mau tayangkan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nintendo yang pengambil hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, memberi tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Apa yang dalam panggilnya? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu,
Ibu, kita baru saja menyaksikan video ya tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang paling sesuai yang harus kita lakukan di sekolah Bapak Ibu? Posisi manajer ya. Jadi yang masuk motivasi eksternal itu ada 4 ya: penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau. Yang paling tepat adalah kontrol diri ya dalam posisi manajer ya Bapak Ibu. Sekarang yuk sudah mau dekat akhir ya. Nah ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan ya Bapak dan Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini masuk dalam membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini masuk dalam kalimat penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini masuk dalam posisi teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini masuk dalam pertanyaan pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini kan posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini masuk dalam kategori penghukum ya Bapak Ibu. Nah itu berkaitan 5 posisi kontrol. Kita masuk di 2 materi akhir ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Kita masuk dalam materi keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, peraturan itu identik dengan ya hukuman, kemudian aturan yang dibuat oleh guru ya Bapak Ibu ya, sifatnya lebih sepihak. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Saya ambil contoh misalnya Bapak dan Ibu pada saat naik motor itu kan menggunakan helm ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya motivasi apa sih dari Bapak dan Ibu menggunakan helm itu? Boleh? Menjaga keselamatan, kemudian taat peraturan, apa? Wah, ketika dari jalan siapa ya takut ditilang. Nah itu ya motivasi kita menggunakan helm. Ya ini sama tindakan-tindakan yang kita lakukan di kelas ya Bapak dan Ibu. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kita pakai helm, ada tuh yang takut karena apa namanya ditilang karena peraturan. Sebenarnya kalau berdasarkan keyakinan kelas seperti Ibu sampaikan tadi, untuk menjaga keselamatan. Itulah maksud dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini saya ada contoh pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Seperti tadi ya takut ditilang dan segala macam ya. Kalimat yang lebih simpel keselamatan, begitu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi kita bahas di awal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi nanti ada contoh kalau ada bahasa saya nggak senang diganggu teman ya. Kalimat positifnya adalah menghargai orang lain. Kalimat-kalimat yang negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini berbeda dengan peraturan yang datang sebenarnya. Keyakinan kelas ini datangnya dari anak-anak juga dari kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Kemudian, nah ini ya beberapa contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berdasarkan keyakinan kelas itu masuk kategori tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghargai oleh orang lain, berkomitmen. Ini ada beberapa di bawah tadi Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini beberapa kegiatan yang saya lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Selain saya
mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan, saya mengajak anak-anak saya itu menulis di worksheet ya, tentang kenyamanan di kelas itu mau seperti apa. Mungkin selama ini ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman, tulis di worksheet, nanti kita ubah menjadi kalimat yang positif. Anak-anak itu bermacam-macam daripada itu dalam menuliskan ini ya. Yang ditempel itu ada yang menulis begini, Pak Guru, saya tidak suka, cuma itu kadang suka apa ngolok nama orang tua. Nah itu ditulis itu ditempel ya. Pak Guru, saya kalau jalan tuh kadang-kadang di apa tuh namanya dijegal kakinya, wah ditempel, semua ditempel pada itu. Semua kalimat-kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat yang positif dan masuk dalam sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dicetak dan ditempel di luar kelas. Jadi seperti itu contoh pembentukan keyakinan kelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk materi terakhir ya, segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Apa itu segitiga restitusi? Ini tahapan segitiga restitusi kita ini dalam menyelesaikan masalah ya Bapak dan Ibu, dalam menghadapi anak-anak di sekolah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakannya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan dari Bapak Ibu ya. Dalam tahapan pertama itu dalam menstabilkan identitas kita jangan apa kemudian menghardik atau betul-betul menyalahkan. Kita untuk apa menanyakan pada anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biar dia nggak merasa salah dengan apa yang dilakukan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Ya, jadi dia nggak merasa terhakimi dari kesalahannya dia. Setelah kita stabilkan identitas anak-anak, selanjutnya validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya, kemudian Ibu ya. Kemudian setelah kita tanyakan, terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita bertanya tentang apa yang sudah kita sepakati kemarin ya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sampai berakhir dalam menemukan solusi ya, begitu Bapak Ibu. Ini saya aksi nyata saya di sekolah tentang penerapan segitiga restitusi ya. Ini acting ya. Contoh penerapan segitiga restitusi ya.
kelas ini rusak. Mereka takut dan kebingungan menghadapi situasi tersebut. Itu tadi contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah ya Bapak dan Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kita sudah sampai akhir Bapak dan Ibu dengan kesimpulan. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan, mungkin ada masukan ya atau pendapat ya Bapak dan Ibu dari apa yang telah saya lakukan, menjadi bahan refleksi juga untuk diri saya. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan masukan, pendapat, atau mungkin ingin bertanya, silakan. Ada? Untuk itu? Ya, silakan Pak. Sebagai bahan refleksi untuk diri saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan tadi begitu luar biasa, menjadi wawasan buat saya pribadi dan mudah-mudahan buat teman-teman semua juga. Dari yang disampaikan tadi ataupun dari video tadi juga, kalau saya lihat itu banyak kasus masalah yang terjadi dalam kelas ataupun di luar kelas, yang tentang keterkaitan
ini untuk di tata cara membimbing hafalan ataupun bacaan-bacaan baik itu bacaan sholat atau surah-surah pendek. Kalau untuk di sekolahan lain ya mungkin ditopang dengan guru ngaji TPA yang di sekitarnya itu, sehingga membuat anak-anak itu ada tempat belajar, sehingga guru agama di kelas itu terbantukan tidak begitu ngoyong ataupun tidak begitu susah betul, nggak lagi belajar istilahnya dari abatasa karena sudah dibantu dari guru ngaji di kantornya tersebut. Nah, kalau saya terapkan hukuman kayaknya nggak pas gitu ya, karena memang dia udah ngaji. Sementara di guru-guru itu kan juga suruh ini, hafalan itu, bacaan sholatnya harus begitu. Sementara ngajinya tidak bisa. Ini berat buat saya. Jadi seperti apa cara penerapannya nih? Kalau rumahnya diambil hukuman seperti apa? Kalau rumahnya Rasul saya terbaik harus seperti apa? Karena kalau di kelas saya ikut juga pelajari ngaji itu kan hanya berapa persen aja. Karena sudah ada guru-guru masih sudah pemerintah. Dan mungkin bahwa bisa memberikan pencerahan ke nanti menjadi semua. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh. Pertanyaan dulu Bapak Ibu, karena pertanyaan mengangkat ya. Jadi Pak Ustadz di sini curhat boleh ya bahasanya Pak ya. Nah, jadi setelah Pak Ustadz ini di kampungnya itu tidak ada guru ngaji begitu Pak ya? Ada sebagian kecil. Sebagian kecil. Sehingga pembelajaran mengaji di luar sekolah itu kurang gitu Bapak ya. Jadi kegiatan di sekolah itu menjadi sulit karena tidak didukung kegiatan di luar sekolah begitu Pak ya. Bagaimana solusinya? Menurut saya Pak Ustadz sebenarnya sudah tepat ya untuk tidak menghukum itu ya, akhirnya nggak akan menyelesaikan masalah ya Pak Ustadz ya. Sebelum saya menjawab, mungkin dari Bapak Ibu di ruangan ini ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi? Sharing, berkolaborasi ya. Kasusnya tadi ya. Nggak bisa ngaji intinya. Ya, kalau dari saya Pak Ustadz ya, mohon izin Pak Ustadz ya, nanti kalau memang keliru dikoreksi. Karena memang di kampung itu kurang ya, suka tidak suka ya, kita harus meluangkan waktu di luar sekolah untuk mengajari itu. Karena kalau waktu jam mengajar kan, apalagi guru-guru merdeka cuma 3 jam ya, jadi kurang waktunya. Jadi kita ya meluangkan waktu untuk mengajari anak-anak di luar jam sekolah supaya lebih cepat pemahaman. Itu sih dari saya Pak Ustadz ya. Boleh silakan Pak. Silakan. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Terkait dengan permasalahan Pak Ustadz tadi, saya rasa hampir mirip-mirip. Kebetulan kemarin yang kelas 6 hampir berapa aja yang bisa baca Al-Quran, terus sagilir ngaji, ternyata hampir semua nggak bisa. Jadi sagilir karena nggak bisa, akhirnya meja pukul kencang-kencang. Parah. Jadi seancam minggu depan satu lagi. Alhamdulillah setelah itu bisa. Jadi ngejar sampai dia tamat. Solusinya pukul kencang ya. Kita cuma kagetin aja supaya Jangan ditiru. tapi putar sedikit lah. Jadi itu sih pengalaman saya. Alhamdulillah bisa ngejar sedikit demi sedikit sampai dia mengakhiri hidupnya di SD. Maksudnya
waktu belajarnya. Maksudnya dia sudah tamat sekarang tahun ini. Kaget saya menjadi Ya. Begitu Pak Limin? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Pak Limin memberikan masukan. Apa tadi Pak Limin? Membentak Pak Limin tadi Pak Limin? Sebelah meja ya. Oh, itu masuk dalam motivasi eksternal ya. Sebenarnya itu tidak disarankan Bapak Ibu ya, tindakan tersebut. Jadi kalau menurut saya Pak Ustadz ya, kita harus meluangkan waktu. Ini mirip-mirip dengan misalnya saya guru olahraga ya. Misalnya ada sebuah kompetisi yang harus diikuti Pak Ustadz. Karena dalam mengikuti kompetisi itu harapan kita kan pengen menang Pak Ustadz ya. Sedangkan waktu di sekolah hanya sebentar. Yang harus saya lakukan apa? Saya meluangkan waktu di luar jam sekolah untuk melatih anak itu. Tujuannya apa? Supaya anak itu cepat bisa. Itu dari saya Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa. Silakan Pak Bu. Saya sepakat dengan Pak Kuku. Jadi kalau mengulang kembali mereview waktu saya mengajar di SMA pakai persis Bapak, saya menemukan anak yang belum bisa baca. Kalau Bapak masih SD, kalau SD itu masih segar dia dan masih nurut. Kalau SMA ini akhirnya dua cara yang saya tempuh, caranya Pak Limin dan caranya Mas Kuku tadi. Mana Mas Kuku, saya nggak manggil Mas, wajahnya iya, anak saya kayak seusia sama saya aja. Jadi Pak, dan alhamdulillah ketika saya menggunakan strategi Mas Kuku tadi, itu anaknya sekarang ada di rumah sakit dan dia selalu ingat, dia gandol. Dia menganggap kita orang tuanya banget gitu Pak. Karena mulai dari Ikro 1 itu saya sudah perbaiki bacaan. Gue enak cuma satu, enggak Pak, hampir satu kelas. Dan meluangkan waktu itu memang benar-benar kita, saya tidak mikir kemarin, ya saya pikir aja, saya bisa ngaji kenapa anak saya nggak bisa, tanggung jawab saya tidak pikir, oh ibadah, enggak sampai ke situ. Dan kemudian, waktu saya, memang teman-teman udah pulang semua Pak, udah sepi. Anak itu memang saya tantang, kamu nggak bisa ngaji nggak lulus nak. Tapi kalau kamu ngaji sama ibu, oke, ibu luangkan waktu. Asli baru saya berpikir sekarang, iya teman-teman pulang jam 3, saya tuh di atas jam 5 Pak. Dan ujiannya nggak sampai di situ. Saya harus meninggal anak saya sampai jam 5 dari luar Pak. Bahasanya itu sekolah itu milik Bu Hiria sama Pak Ibu. Dia kepala sekolahnya juga ibu saya. Orang udah pada pulang jam 3, masih zaman 6 hari kerja kan, jam 3, jam 2 udah pulang. Saya di jam 5 Pak, karena saya harus beresin semua dulu. Di luar kita difitnah sekolah milik Bu Hiria dan Pak Ibu. Karena apa? Kapan ada masalah kan yang ambil tindakan saya dengan kepala sekolah karena saya orang kesiswaan. Tapi karena saya tanggung jawab sebagai guru agama, itu tadi Pak, memang kita harus mewakafkan waktu kita untuk memperbaiki bacaan anak. Dan alhamdulillah saya ke Capil, saya ke sini ada alumni. Nah itu tadi kita dapatkan, kenapa? Karena dari nurani kita ingin memperbaiki mereka, bukan marah, bukan enggak membenci dia dan enggak berpikir dan kata-kata yang enggak ada yang keluar kasar. Kayak apa sih kamu enggak? Ya pokoknya kamu enggak lulus kalau kamu bisa ngaji. Jadi kan gimana Bu? Nah jadi kayaknya teman ya Pak ya? Iya. Jadi gimana Bu? Ya udah kalau kamu mau nanti kita pulang sekolah, teman pada pulang, lu ngaji. Niat kita ingin memperbaiki anak, mungkin anak kita melalui ikhlas kita menjadi terarah dengan contoh yang kita berikan. Ada kali kita ngotot betul kita, pokoknya hitung-hitungan deh. Udah saya ngajar digaji segini-gini. Nah, pas-pasan juga hidupku, pas-pasan juga didikan anak-anak, ya kan? Tapi ketika kita niatnya memperbaiki anak kita juga insya Allah sopan kok ya. Ternyata juga sekali aja dikasih tahu dia akan paham. Saya sudah mengalaminya. Tapi ada saya itu satu yang begini, itu adalah lahan jihad kita. Diluangkan waktunya Pak. Kata Pak Ketua tadi, rumahnya jauh, tambah lagi berarti kilometernya itu nanti lagi 2 kilometer juga itu. Tenang aja Pak ya. Saya panjang lebar, saya kembalikan ke Mas Buku. Terima kasih. Beritukan Bapak Ibu. Wah, luar biasa penjelasan dari Ibu Pengawas ya. Setiap kebaikan yang mau kita lakukan. Begitu Bu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita sudah sampai
ujung ya, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan kesimpulan ya. Budaya positif sangat penting dalam proses mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini, diharapkan semua warga sekolah memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Peserta didik yang mempunyai perilaku tidak pantas atau melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan budaya positif yang dinamakan restitusi tadi. Dari saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terkhusus untuk diri saya, segala masukan diskusi tadi menjadi bahan refleksi untuk diri saya pribadi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya tadi ada cara saya yang keliru, buat Bapak dan Ibu sakit hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.